Halo guys, gua Bagas Khairul dan ini adalah HP iPhone 12 yang gua beli 2 tahun yang lalu. Oke guys, jadi di pembahasan video kali ini gua akan mereview atau lebih tepatnya berbagi pengalaman, experience gua dalam menggunakan HP iPhone 12 ini. Jadi untuk kalian yang ingin mengupgrade HP iPhone dari iPhone X ataupun iPhone 11 ke iPhone 12 atau ingin beralih dari Android ke HP iPhone khususnya iPhone 12, coba untuk lebih simak video kali ini guys. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, gue akan langsung membahas tentang HP iPhone 12 ini. Gimana sih rasanya selama 2 tahun ini gue menggunakan HP iPhone 12 ini? Langsung saja gue akan membahasnya dari segi bodinya terlebih dahulu ya. Jadi untuk dimensi dari HP iPhone 12 ini guys, dia memiliki panjang 5,78 inch dengan lebarnya 5,76 inch dan ketebalan 0,29 inch. Untuk bobotnya sendiri dia di angka 164 gram. Jadi untuk komentar gue tentang dimensi dari iPhone 12 ini, dia udah cukup nyaman ya di genggaman tangan gue, di genggaman tangan orang dewasa. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan untuk bobotnya sendiri, dia tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, ngepas gitu. Kalau terlalu ringan juga rasa feel di tangan itu nggak enak, kayak nggak megang barang. Dan kalau terlalu berat pun akan sedikit ya membuat tangan kita pegel gitu. Jadi untuk bobotnya sih it's okay, gue terima. Oke, sekarang gue akan membahas tentang warna dari HP iPhone 12 ini. Untuk warnanya sendiri, yang menarik dari HP iPhone itu adalah ketika dia melaunching atau mengeluarkan produk series terbarunya, biasanya ada warna-warna yang mencirikan bahwa oh itu tuh HP iPhone 12, oh itu HP iPhone 13. Dan untuk series 12 sendiri dia identiknya dengan warna dark blue. Untuk warnanya sendiri, karena kebetulan gue beli HP iPhone ini dalam kondisi second, jadi ya kalau kita beli barang bekas kita nggak bisa milih banyak, apalagi soal warna ya. Tapi kebetulan memang gue menginginkan warna dark blue ini karena dari segi warnanya dia nggak norak ya, dia nggak terlalu soft gitu dan juga nggak terlalu gelap banget sehingga menutupi warna birunya. Jadi untuk warnanya sendiri sih elegan banget di HP iPhone 12 series ini dengan warna dark blue. Dan untuk dari segi bezelnya, HP iPhone 12 ini sudah kembali menggunakan desain body lamanya atau bezel lamanya dengan sisi yang bersudut atau bisa dibilang itu kotak lah gitu. Karena yang sebelumnya di series 11, 10 hingga ke 6 pun dia sudah menggunakan inovasi dengan bezel lengkung ya, mungkin dengan tujuan agar lebih nyaman digenggam ya, ketimbang dengan desain kotak seperti ini dia cenderung lebih kurang nyaman di genggaman. Akan tetapi dengan desain kotak ini ketika dilihat secara visual itu jauh lebih elegan ya. Kembali lagi ke masing-masing suka seperti bezel dengan lengkungan ataupun sudut seperti ini. Kalau gue pribadi lebih suka dengan bezel yang bersudut. Kalau dipakein casing juga udah aman sih ya gitu. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan dari layar HP iPhone 12 ini. Jadi untuk spesifikasi dari HP iPhone 12 ini, dia sudah menggunakan layar Super Retina XDR OLED dengan 1200 nits. Dibandingkan dari seri sebelumnya yaitu 11 yang masih menggunakan layar dengan jenis IPS, layar HP iPhone 12 ini dia sudah menggunakan tipe yang OLED. Jadi lebih nyaman ketika kalian berlama-lama saat menonton film ataupun bermain game. Dan jelas warna yang diberikan oleh layar OLED itu jauh lebih detail. Kontrasnya itu lebih mantap dibandingkan IPS yang mungkin masih agak sedikit kontrasnya itu agak keputih-putihan gitu. Jadi kurang tajam dari segi hasil yang dihasilkan oleh layar HP iPhone dengan jenis IPS. Jadi untuk layar dari HP iPhone 12 ini udah benar-benar nyaman banget untuk kalian
yang suka berlama-lama bermain game ataupun menonton film. Sekarang gue akan membahas performa dari HP iPhone 12 ini guys. Jadi untuk chipset yang digunakan di HP iPhone 12 ini dia sudah menggunakan chipset 14 Apple Bionic. Dan untuk GPU-nya dia sudah menggunakan 4 cores Apple GPU Graphic. Jadi untuk kalian yang bermain game ataupun seorang content creator yang melakukan proses editing, color grading, rendering di HP, itu benar-benar lancar. Semua aplikasi, semua software dilibas oleh HP iPhone 12 ini. Karena memang chipset yang digunakan di HP iPhone itu bukan chipset yang kaleng-kaleng guys. Walaupun memang HP iPhone 12 ini hanya dibekali dengan RAM 4 GB, tapi dia mampu melibas semua aplikasi-aplikasi berat. Jadi ya pengalaman gue memakai HP iPhone 12 ini benar-benar puas. Apalagi kebetulan gue bukan orang yang suka bermain game, akan tetapi gue sering melakukan proses editing video, rendering itu di HP. Yang kalau kalian menggunakan HP yang kaleng-kaleng pastinya proses itu semua akan berat banget. Tapi di HP iPhone 12 ini benar-benar gokil parah, cepat dia. Jadi rekomendasi banget untuk kalian para gamers ataupun content creator. Untuk memorinya sendiri yang gue beli ini memorinya itu di 128 GB. Dan gue menyarankan untuk kalian yang mau upgrade ataupun pindah beralih dari Android ke HP iPhone, saran gue sih lebih baik kalian membeli ya minimal itu di memori yang kapasitasnya 128 GB. Kalau 64 takutnya kekurangan. Apalagi untuk kalian seorang content creator ataupun seorang gamers yang harus menyimpan file game, file dokumen foto, video yang banyak banget, pastinya 64 GB itu akan sangat kurang banget guys. Kita masuk ke dalam kamera dari HP iPhone 12 ini guys. Untuk kamera belakangnya sendiri itu dual kamera dengan kamera utamanya itu di 12 megapiksel f1.6 kamera wide, dan untuk ultra wide-nya itu di 12 megapiksel dengan f2.4. Dan untuk kamera depannya sendiri dia juga dibekali dengan 12 megapiksel f2.2. Jadi untuk hasil dari foto yang dihasilkan oleh HP iPhone 12 ini dia benar-benar detail banget, tajam banget. Bahkan untuk kalian yang ingin ala-ala sinematik, bokehnya itu dapat banget di HP iPhone 12 ini guys. Dan mungkin untuk kalian para konten kreator yang suka bikin video-video pendek, sinematik, daily vlog, pastinya HP iPhone 12 ini udah nggak diragukan lagi dari segi kameranya guys. Untuk record videonya sendiri dia sudah 4K di 60 fps untuk kamera belakang. Dan untuk kamera depan pun sama 4K di 60 fps. Untuk kalian yang hobi main slow-mo, untuk kamera belakangnya di 1080p dia udah 240 fps. Dan untuk di kamera depannya itu tembus di 120 fps untuk 1080p. Dan untuk tone warna yang diberikan di iPhone 12 ini dia cukup natural ya. Kalau kita membahas dengan warna dari setiap kamera di series iPhone itu memang dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara series 10, 11, 12, 12 itu dia memberikan tone warna yang berbeda-beda. Dan juga untuk fitur night mode-nya dia udah benar-benar bagus banget, nggak norak, cukup detail dan jelas. Pokoknya bagus banget lah night mode-nya untuk di posisi kamera dari HP iPhone 12 ini guys. Oke, sekarang membahas tentang baterai dari HP iPhone 12 ini guys. Jadi untuk HP iPhone 12 ini sudah dibekali dengan kapasitas 2815 mAh. Dan untuk waktu pertama kali gua beli, kalau kita berbicara tentang baterai healthy-nya ya, mungkin untuk sebagian orang, bang, baterai healthy itu penting. Bang, baterai healthy itu nggak penting. Bang, baterai healthy itu begini, dan lain sebagainya. Jadi untuk pertama kali gue beli HP iPhone 12 ini, dia baterai healthy-nya itu di angka 89%. Sampai sekarang gue gunakan dia di angka 85%. Oke, mungkin ada sebagian orang yang mengejas ataupun menyimpulkan bahwa kualitas baterai itu dipengaruhi dari baterai healthy-nya. Dan menurut gue pribadi ya, memang bisa dibilang benar ya, karena kita bisa mengetahui bahwa kualitas ataupun
bagus atau tidaknya baterai dari HP iPhone itu bisa ditentukan dari baterai healthy. Tapi di saat ini atau di sekarang ini, baterai healthy itu tidak menjadi jaminan bahwa baterai HP iPhone kalian itu dalam kondisi baik, dalam kondisi bagus. Karena seringkali gue temui di beberapa kasus itu ada yang baterai healthy-nya itu di atas 90%, bahkan 100%, akan tetapi dia gampang banget lowbat HP-nya. Dan untuk HP gue sendiri, ketika waktu gue beli di 89% healthy-nya itu, dia malah pemakaiannya normal gitu. Dalam arti kata baterainya sehat-sehat aja. Karena standarnya HP iPhone itu jika emang digunakan secara terus-menerus, dalam satu hari itu bisa 1-2 kali pengecasan. Dan gua pun juga sama, 1-2 kali pengecasan dalam sehari. Itu tidak menunjukkan suatu bentuk parameter dari kerusakan HP iPhone yang gue beli ini, guys. Jadi sampai sekarang dia baterai healthy-nya di 85% dan masih oke-oke aja, fine-fine aja, dan gue nggak mengeluhkan tentang baterainya yang boros atau yang lain sebagainya. Itu tergantung ke kalian aja, guys. Ya kalau gue menyarankan, boleh kalian menjadikan baterai healthy itu sebagai parameter untuk melakukan proses pengecekan HP dari iPhone ini. Akan tapi perlu diuji coba juga ketika kalian gunakan dalam sehari, apakah dia melakukan proses chargernya itu 3-5 kali, itu berarti mengindikasikan bahwa baterai HP iPhone kalian itu nggak sehat, guys. Oke, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya apakah IMEI dari HP iPhone 12 yang gue beli ini terblokir? Dan tentu saja tidak, guys. Karena apa? Karena ketika gue membeli HP iPhone second ini, user ataupun pengguna sebelumnya sudah memastikan bahwa HP iPhone ini bergaransi resmi atau dijual oleh distributor resmi yang ada di Indonesia, yaitu Apple ataupun di Gmap. Dan kebetulan gue mendapatkan barang di Gmap. Mungkin untuk kalian yang belum mengetahui tentang tipe-tipe HP iPhone, jadi untuk HP iPhone itu sendiri dia memiliki dua jenis ya. Ada yang dia itu garansi resmi yang dijual ataupun dikeluarkan oleh distributor resmi yang ada di Indonesia seperti iBox ataupun di Gmap, dan juga ada yang bergaransi ataupun barang internasional. Biasanya dia itu barangnya Singapura. Untuk perbedaannya sendiri ya mungkin kalian bisa mengeceknya di serial numbernya. Itu ada keterangan di belakangnya itu seperti kode ID garis miring A ataupun LLA untuk yang internasional. Jadi kalian mungkin bisa mengeceknya dari nomor seri ataupun nomor model pada HP iPhone kalian. Dan banyak kok di YouTube yang membahas tentang nomor seri. Sekarang kita akan membahas harga dari iPhone 12 ini, guys. Jadi waktu itu ketika gua membeli HP iPhone 12 ini di tahun 2020-2021, gua agak sedikit lupa. Jadi untuk harga iPhone 12 ini gua dapat di harga 10.300.000 dengan kondisi barang yang masih cukup bagus dan garansi resminya pun masih aktif sekitar kurang lebih 3 bulanan lah waktu itu, di 10.300.000 dengan kapasitas 128 GB untuk memorinya. Dan untuk sekarang kalian bisa mengeceknya di beberapa marketplace itu di range harga 7-9 jutaan. Balik lagi tergantung dengan kondisi ataupun spesifikasi dari HP iPhone 12. Ya jelas, karena otomatis kalau kalian membeli memori yang kecil 64 GB dengan yang 256, jelas harganya beda jauh ya, guys. Jadi ya disesuaikan saja dengan budget dan keperluan kalian, guys. Oke, jadi kesimpulan dari HP iPhone 12 ini, apakah gua menyesal membelinya? Jelas tentu tidak, guys. Karena performa yang diberikan oleh HP iPhone 12 ini, khususnya bagi gua seorang content creator, bener-bener sangat mumpuni banget, guys. Baik dari segi kecepatannya saat melakukan proses editing, rendering video, dan juga kamera. Hasil dari kamera HP iPhone 12 ini benar-benar mantap banget. Untuk di color grading masuk, untuk dibuat sinematik juga masuk, dan yang lain sebagainya, guys.
Jadi ya jelas lah gue nggak menyesal membeli HP iPhone 12 ini, selama membelinya bukan karena gengsi pastinya ya. Mungkin dari kalian bertanya-tanya apakah di tahun 2023 ini adalah waktu yang tepat untuk membeli HP iPhone 12, dan gue jawab iya, karena HP iPhone 12 ini turunnya udah drastis banget. Yang semula di kapasitas 128 GB itu di harga barunya waktu pertama kali launching itu di 15 juta, sekarang udah berkurang di 8-9 jutaan, udah bener turun banget. Dan untuk kalian yang ingin membeli HP iPhone 12 ini, gue sarankan untuk membelinya yang memiliki garansi resmi ataupun dijual dari distributor yang resmi guys, gitu. Oke guys, jadi sekian pembahasan ataupun sharing pengalaman experience gue dalam menggunakan HP iPhone 12 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk kalian pengguna Android yang pengen beralih ke iPhone. Ya mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menentukan HP idaman kalian guys. Jadi mungkin segitu aja dari video kali ini. Mohon maaf jika ada suatu bentuk kata ataupun cara gue dalam penyampaian yang kurang pas, kurang tepat, mohon dimaafkan. Gue Bagas Khairul pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.